tema kita insya Allah saya mengambil tema yang mudah saja dan insya Allah setiap hari sudah kita dengarkan, yaitu bab tentang sabar. Ya Allah Ustadz, tadi saya di jalan ketemu teman lama, saya curhat dikit, sabar ya. Nah, saya tadi ke toko ngutang, ditagih sama tukang tokonya, sabar ya. Waduh, ketemu sama teman mau minjem duit, agak dikasih loh, sabar ya. Masya Allah. Tapi memang kehidupan manusia, terlebih lagi orang muslim, sudah Rasulullah katakan bahwasannya ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia ini sebenarnya bukan untuk muslim, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk abadi di dunia ini, bukan. Kayak Rasulullah mengatakan, tenang kalau kalian sekarang menderita di dunia ini, wahai kaum muslimin, ingat, ad-dunya sijnul muslim, bahwasannya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan juga surganya orang yang kafir. Nah kok enak Ustaz? Lah emang di dunia berapa lama sih Bu? Orang-orang kafir malah jadi surganya mereka. Oh bisa loh, kita udah susah-susah nyembah Allah 5 kali, ruku sujud lagi, berdiri lagi, ruku sujud lagi. Masa kita malah di penjara di dunia ini? Bu, kehidupan di dunia ini Masya Allah sementara sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umat Rasulullah nih beda sama umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh saja, dakwahnya saja 950 tahun dakwahnya. Hidupnya 1000 tahun kurang lebih. Begitu juga umat-umatnya. Umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan antara 60 sampai 70, wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa melampaui daripada 70. Jadi kalau kita dikasih bonus nih 75, 80, banyak-banyak bersyukur Bu. Ini bonus. Tapi hati-hati, tiba-tiba bonusnya habis. Ya Alhamdulillah, Allah masih memberikan panjang umur dan semoga senantiasa Allah menjaga kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Bab tentang sabar, ayat yang pertama. Jadi Riyadhus Shalihin ini isinya adalah ayat-ayat dari kitabullah, dari Al-Qur'anul Karim, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Allah berfirman. Berarti kalau Allah berfirman, Al-Quran ini firman, kalam ya, perkataan, bukan makhluk, bukan langsung jadi satu Al-Quran. Gitu. Berbeda sama manusia, diciptakan langsung jadi sama langsung manusianya. Tapi kalau Al-Quran ini adalah perkataan Allah langsung. Makanya kalau ada suatu hadis tapi lafaz yang jelasnya saya agak lupa, tapi intinya seperti ini. Jika kalian ingin berdialog, berbicara kepada Allah, bacalah Al-Quran. Baca aja, kok nggak kayak berdialog Ustaz? Lah terjemahnya kagak dibaca, kagak nyambung, nggak paham gitu. Nah, tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Artinya apa Ibu-ibu? Nah, ini nanti di rumah cari Quran terjemah minimal ama stabilo dah, apa atau ama pensil dah. Jadi kenapa saya suruh seperti itu? Karena di sini Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuh kata Allah tuh, yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman kagak dipanggil, udah terserah lu mau kemana dah.
Tapi di sini yang dipanggil, Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin di dalam hatinya. Orang-orang yang beriman. Ada athar. Athar itu perkataan sahabat Rasulullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini adalah pakarnya Al-Quran dari kalangan para sahabat dan pernah bahkan bersumpah bahwasanya tidak ada sedikit pun ayat yang turun kepada Rasulullah melainkan aku tahu asbabun nuzulnya. Satu Al-Quran itu banyak nggak Bu kira-kira Bu? Banyak. Tapi detailnya, turunnya di mana, sebab kenapa diturunkan wahyu ini, semuanya Ibnu Mas'ud mengetahuinya. Beliau berkata, ini bukan hadis tapi athar. Athar adalah perkataan sahabat. Beliau mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'aha biha sam'ak fa innahu khairun tu'maru bih wa syarrun tunha anhu." Wahai kaum muslimin, jika kalian dengar nih ada yang membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dengar nih di masjid nih ada tilawah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, dibuka kupingnya atau bahasa Jermannya rungokno. Ya Bu ya. Jadi kalau bahasa Jermannya di situ rungokno, kalau ada yang orang baca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, karena kita sedang diseru, kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena datang setelah kata ya ayyuhalladzina amanu khairun tu'maru bih. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian. Itu kebaikan apa keburukan? Baik, ini perintah. Makanya khairun tu'maru bih, kebaikan yang kita disuruh untuk mengerjakannya. Tapi ada juga seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ini larangan apa perintah? Larangan. Nah, makanya tadi disuruh membuka telinga lebar-lebar. Apa sih perintah dari Allah? Apa sih larangan dari Allah? Ya, seperti itu. Ini kata Ibnu Mas'ud. Makanya nanti tadi yang saya suruh cari Al-Quran, cari stabilo atau cari pensil buat garis bawahin. Nah, ketemu nih, nyampe di ayat ya ayyuhalladzina amanu. Wah, saya dipanggil nih, garis bawahin. Apa sih perintahnya nih? Nah, di ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Bosan amat tiap hari bilang sabar-sabar mulu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Tapi kalau orang sedang menasihati kita, bang sabar ya, ini sebenarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa Tat? Gimana Tat? Di surah yang sangat pendek sekali tiap hari kita sering dengarkan, yaitu di surah Al-Asr, wa tawasau bil, kebalik, haki dulu baru wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling menasehatilah kalian sesama kaum muslimin perihal kebaikan dan perihal kesabaran. Jadi kalau ada teman kita nasihatin kita, sabar. Ya benar Bu, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Masya Allah, jangankan kita sebagai orang biasa, ada cerita dari Dzulqarnain.
Sebelum wafatnya beliau mengirimkan surat kepada ibunya, "Wahai ibuku, hendaklah engkau mengumpulkan satu kaum, satu desa, satu kota dah, dan undanglah ke rumah, kemudian buatkanlah makanan kepada mereka." Ini mau ngadain hajatan gitu dah. Disuruh nyiapkan makanan buat satu kampung, Bu, ibunya Dzulqarnain ini. Dan kemudian persilahkan mereka makan dengan satu syarat. Tanyakan kepada mereka, siapa di sini yang tidak punya masalah? Kagak ada yang nyomot itu nasi kebuli. Mau RI nomor 1, mau RI nomor 17, nyampe rakyat kecil seperti saya, masalah itu bejibun, Bu. Banyak sekali. Makanya kenapa Allah menyuruh kita untuk bersabar, untuk bisa melewati masalah. Tadi saya katakan dunia ini sementara, Bu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya mata roha arrohatu fil jannah. Kapan istirahat yang sebenarnya? Apakah di dunia ini? Bukan, tapi nanti ketika sudah di surganya Allah. Jadi nggak bisa kita di dunia ini pengennya nggak punya masalah. Wah, bebas dari cobaan Allah. Wah, bisa istirahat 24 jam, tiduran 24 jam. Apalagi ya kalau anak muda main game 24 jam. Kalau orang tua, apalagi duit kagak habis-habis. Makanan nggak perlu dimasak, nggak perlu dipesan, langsung datang. Wah, Masya Allah. Lah ini adanya di surga, Bu, bukan di dunia. Lah, enak bener. Ya, Masya Allah. Makanya tadi sabar ini, Masya Allah, kalimat yang sangat pendek sekali, akan tetapi dengan perkataan ini Allah menguatkan kita bahwasannya hidup itu penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Makanya di situ Allah tekankan 2 kali, isbiru wasabiru. Kalau sudah sabar nih, pasti nanti ada godaan syaitan. Tambah lagi masalah, tambah lagi ujian. Makanya di situ Allah mengatakan wasabiru, dan kuatkanlah lagi kesabaran kalian. Makanya kalau ada yang ngomong sabar ada batasnya, salah. Ini mah orang kagak sabaran namanya. Lah kok bisa, Ustaz? Tadi saya bilang Nabi Nuh, ya Allah, 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Diwahyukan kepada beliau membuat kapal di tengah-tengah padang pasir. Kaumnya bilang, lah udah gila orang ya, air kagak ada, sungai jauh, laut jauh, suruh bikin kapal segede itu. Ada yang melempari kotoran, ada yang menghina beliau, ada yang mau merusak. Tapi apa yang Nabi Nuh amalkan? Apa yang Nabi Nuh lakukan? Sabar. 950 tahun pengikutnya nggak nyampe 100 orang. Bayangin dulu. Lah kita cuma 60 tahun. Kalau dikasih lebihnya 70 tahun atau bisa lebih dikit, mentok-mentok 100 dah. Kagak mau sabar, katanya sabar ada batasnya. Waduh. Nah, ini saya juga pengen saling mengingatkan. Kalau kita mau membanding-bandingkan, Bu, antara nikmat dan cobaan, ini sebenarnya 1:100, Bu. Allah memberikan kita kaki, dari kita balita, kita bisa berjalan, bisa lari sampai sekarang. Tiba-tiba suatu hari Allah berikan ujian berupa kaki kita terkilir atau paling parah patah dah, sehingga kita tidak bisa berjalan. Dari dia kecil sampai gede, kemudian gede karena kelakuan dia emang blangsat, makanya terkilir. Gara-gara dia sendiri gimana? Naik motor kencang-kencang ya gimana?
atau lari nggak ngelihat bawah, susah. Jadi ketika Allah memberikan cobaan dibandingkan dengan kenikmatan yang kita rasakan, itu 1:100. Banyakkan nikmatnya 100 dan cobanya cuma 1. Lah kaki, nikmat kaki ini dari kita kecil, Bu, udah kita bisa pakai kemana-mana. Lah tiba-tiba cantengan bahasa pesantren saya. Apa kalau sakit di kuku ya, udah ngeluh-ngeluh sama Allah, ya Allah sakitnya minta ampun ya Allah, apa dosaku ya Allah. Ngomong ke tetangganya, dosa gua apa ya? Ini canteng gede banget di jempol katanya. Ya iya, semuanya dikatain, gini. Ya na'udzubillah, sampai mengumpat Allah atau bahkan bersuudzon, Allah telah meninggalkanku, Allah telah tidak mempedulikanku. Ada orang-orang yang tidak sabar seperti itu. Padahal nikmat kaki ini dari kecil Allah berikan. Tanpa bayar sewa. Atau orang yang bangun tidur tiba-tiba pilek atau susah napas dah. Nggak nyampe berhenti napasnya, kalau berhenti napasnya ya is dead. Ini dia tiba-tiba pilek meriang. Ya Allah, kenapa ya hidung ya mampet gitu. Tidur susah, mau kemana-mana juga masih mampet gitu. Dia ngeluh tidak bisa bersabar, padahal hidung dia bisa normal itu paling setahun pileknya sekali 2 kali. Lah setahun ada berapa hari? 365. Sakit pilek cuman 2 hari 3 hari, dibandingkan dengan nikmatnya dan ujiannya dia sudah mengeluh, bahkan berprasangka baik kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Bayangkan. Inilah manusia kebanyakan dan harus kita hindari, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan manusia seperti ini. Baik, itu ayat yang pertama. Surah Ali Imran ayat 3, surah yang ketiga ayat yang ke-200. Ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini berkaitan dengan ujian di dunia ini. Tadi saya ceritakan cerita tentang Dzulqarnain. Satu penduduk kota diundang buat makan, ditanyain ada yang nggak punya masalah, ada yang nggak punya ujian sekarang, semuanya nggak ada yang ngambil nasinya. Dan itu pun terjadi pada setiap manusia, bahkan Rasulullah, para anbiya wal mursalin. Makanya Bu, kalau sedang diuji sama Allah, jangan banding-bandingin sama ujian orang lain. Lah ono enak banget diuji cuman apa ya? Ya apa yang kecil gitu. Nah kita diuji dengan sesuatu yang berat. Contoh ngutang nggak lunas-lunas. Biasaan. Lah ono tetangga sono beli motor lunas mulu ya. Cash lagi. Lah ini saya utang kredit kagak kelar-kelar, ya Allah. Ujian apa ini ya Allah? Insyaallah setiap manusia, makanya di sini Allah mengatakan dan bahkan bersumpah. Ini harfu ta'kid, penegasan. Wala nabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian bisyai'in. Tapi meskipun Allah memberikan cobaan bagi manusia, tapi Allah mengatakan bisyai'in. Apa bisyai'in? Hanya dengan kadar kecil.
Kadar cobaan manusia itu kadar kecil, tapi kadang kita menganggapnya, ya Allah, berat banget cobaan saya. Ibu saya meninggal, ya Allah, ini sangat berat sekali, ya Allah. Bapak saya meninggal, ya Allah, ini sangat berat sekali, ya Allah. Padahal Allah mengatakan bisyai'in, sangat sedikit, sangat kecil sekali cobaan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Karena apa? Cobaan tersebut tidak akan melampaui kemampuan kita untuk menghadapi. Allah tahu kita bisa melampauinya, tapi apakah kita mau bersabar? Apakah kita bisa melewatinya? Cobaan apapun, Bu, apapun, katakan dalam diri kita, ya Allah, ini cobaan. Dan bagi seorang muslim ketika datang sebuah cobaan, dia bersabar. Tapi ketika datang sebuah nikmat, dia bersyukur. Indahnya seorang yang beriman, seorang mukmin. Di sini Allah mengatakan, dan Allah bersumpah bahwasannya sungguh kami akan berikan cobaan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan. Ada yang nggak pernah ketakutan dari kecil? Lah cicak aja istri saya itu ngelihat doang udah takut itu. Ada cicak bi katanya. Lah kenapa cicak? Gak ada salah apa-apa. Ketakutan gelap, Bu. Ada teman saya lah cowok tiba-tiba mati lampu, lah meluk saya, astagfirullah, ini siapa ini? Tapi memang manusia sudah Allah takdirkan, pasti setiap yang hidup, yang manusia ini, Allah akan berikan cobaan berupa sedikit ketakutan. Bayangkan dahulu Rasulullah SAW, satu Makkah, satu kaum Quraisy semuanya berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau bersabar, nggak melawan. Allah wahyukan untuk kabur ke gua Hira. Kemudian Allah pasti menguji, yaitu kelaparan. Ada yang nggak pernah lapar, Bu? Kalau kelaparan sampai sebulan, ya baru itu bener-bener nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau kelaparannya sehari 2 hari, ya insya Allah kekurangan makanan. Maksud di sini bisa diartikan kekurangan makanan. Hari ini ya elah bini masak cuman tempe doang lagi. Hari ini lah adanya nasi doang sama garam, ini gimana? Ini ujian daripada Allah, dan bahkan kalau nggak ada makanan pun itu memang sudah Allah takdirkan sebagai cobaan bagi manusia tersebut. Wa naqsim minal khauf wal ju'. Ju' itu artinya lapar. Lapar. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya lapar. Bahkan orang yang kaya pun, orang terkaya pun, dia pasti merasakan lapar. Hebat kalau orang nggak ngerasain lapar, mungkin batu yang dimakan dia, jadi nggak keluar-keluar. Kemudian, walaqasim minal amwal, dan kekurangan harta. Nah, namanya harta ini atau kehidupan manusia ini ada pasang surutnya, Bu. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya di tengah, bahkan Allah jadikan kita di bawah. Dan itu sebuah cobaan yang Allah takdirkan, nggak bisa kita mengelaknya. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, kita akan senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta kita seperak, Bu, ini adalah milik Allah. Mau satu rumah kita tiba-tiba hilang, kita katakan inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Jangan ketika ada orang meninggal doang bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi musibah sekecil apapun kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Ya, jadi insyaallah indah sekali kalau kita benar-benar mentadabburi Al-Qur'an. Ya, tadi baca Al-Qur'an sekalian terjemahannya. Kalau udah paham terjemahannya, diamalin seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wal anfusi, jiwa kita juga akan diuji oleh Allah, entah dengan sakitkah dan kekurangan buah-buahan juga. Entah itu dia gagal panen kah, atau mungkin di negeri ini sedang paceklik kah, hujan gagal turun-turun. Ini ada seperti itu dan itu sudah Allah takdirkan dan Allah bersumpah pasti setiap manusia akan mengalaminya. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang buah manis bagi orang yang bersabar adalah wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira berupa apa? Jannatun na'im. Surga yang di dalamnya ada segala kenikmatan. Itulah buah manis daripada orang yang bersabar. Oke, baik, selanjutnya ayat yang ketiga. Wa qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Insyaallah pahala sabar ini ternyata pahalanya tanpa batas, Bu. Sedalam mana, sebesar mana, seluas mana kesabaran kita, disitulah Allah senantiasa memberikan pahalanya. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Orang yang sabar itu lapang rezekinya, mudah hidupnya, dimudahkan segala urusannya. Dari mana? Dari sini. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Nah, sabar belum dikasih mobil ya sabar dulu. Wassalat, dengan sholat, Bu. Nah, makanya Masya Allah amalan sabar ini Allah sandingkan dengan sholat kewajiban. Berarti sabar juga kewajiban. Sabar. Sandingan ini. Innallaha ma'as sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tenang. Kalau kita sabar, mau segede apapun cobaannya, Allah bersama kita. Tuh, ditanamkan dalam hati kita. Sebesar apapun cobaan, lah gampang ini mah. Ada Allah kok samping kita. Dan pasti, dan kita harus yakin, inna ma'al usri yusra. Setelah adanya kesusahan pasti adanya kemudahan. Ini buah manis daripada sabar. Ya, jangan bosan-bosan, Bu, ya kalau ada yang ngomong sabar. Dan tidak cukup hanya dari perkataan, tapi diamalkan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kalau ada waktu panjang, ini masih banyak, apalagi hadis-hadis ini banyak sekali. Ini baru ayat Al-Quran, Bu, baru 5 ayat, sisanya hadis masih ada belasan lagi, itu hanya di bab sabar saja. Oke, sangat banyak sekali. Makanya kalau dikaji Riyadhus Shalihin ini sangat panjang. Ya, tapi insya Allah sangat bagus sekali kalau memang mau mengkaji sendiri, membaca sendiri, boleh mungkin membeli bukunya sendiri atau bahkan mendownload. Sekarang sudah banyak sekali di sosial media seperti itu. Baik, jazakumullah khairan, hadani Allah wa iyyakum ajma'in, dan semoga kita Allah jadikan menjadi
pribadi-pribadi yang sabar, menjadi seorang ibu yang sabar, menjadi seorang ummahatul mukminin yang sabar. Dan semoga Allah jadikan yayasan ini yayasan yang maju, yayasan yang Allah ridhai, yang mencetak anak-anak soleh dan solihah. Dan semoga anak-anak kita Allah jadikan seorang yang soleh, seorang yang solihah, hafizina li kitabillah, fuqaha'u lid-din. Ala hadhihi niyyah naqra'u al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya apabila ada perkataan saya yang menyinggung atau salah dari perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. In akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.